Halo, selamat malam pemirsa. Untuk menutup aktivitas Anda hari ini, saya Putri Hanifa akan memberikan 3 informasi terkini untuk Anda yang telah dirangkum dalam Kilas Nusantara Malam. Berita pertama kali ini datang dari orang nomor 2 di Indonesia, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bersama Ibu Wuri Ma'ruf yang pergi beribadah haji ke Arab Saudi hingga 13 Juli mendatang. Pelaksanaan haji tersebut merupakan undangan khusus dari Raja Arab Saudi. Selanjutnya ada informasi terkait penunjukan Mendagri Tito Karnavian sebagai Menteri Pan-RB ad interim oleh Presiden RI Joko Widodo terhitung pertanggal 4 hingga 7 Juli 2022. Keputusan tersebut dibuat agar fungsi pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berita terakhir pemirsa tentang minyak goreng. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali melakukan sidak di Pasar Ciracas, Jakarta Timur guna mengecek harga bahan pokok, termasuk minyak goreng curah yang telah stabil pada harga Rp14.000 di Jawa, Bali. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Untuk melaksanakan prosesi ibadah haji. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi pada keterangan pers Selasa 5 Juli 2022 menyampaikan, pertanggal 5 Juli hingga 13 Juli 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Ibu Wuri Ma'ruf dan para pejabat yang melekat telah berangkat ke Tanah Suci untuk mengikuti prosesi ibadah haji tahun 2022. Pelaksanaan ibadah haji yang berkenaan dengan penyelenggaraan Haji Akbar itu merupakan undangan khusus yang diberikan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan melalui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam Al-Abid Al-Thaqafi ke kediaman Wapres pada 9 Juni. Karena sebagaimana diketahui, hari ini Wapres bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan ke negara Arab Saudi. Wapres dalam hal ini mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi bahwa pada tahun-tahun sebelumnya Wakil Presiden bersama sang istri melaksanakan doa bersama di lingkungan Istana Wakil Presiden seraya memohon agar dilancarkan dalam segala proses ibadah haji dan dapat pulang ke tanah air dengan selamat. Pelaksanaan ibadah haji tersebut tentunya telah mempertimbangkan faktor keamanan dan kesehatan dari mewabahnya pandemi COVID-19 yang kini angka kasusnya semakin menurun drastis. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Demi menjaga fungsi pemerintahan berjalan baik, penunjukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Menteri Pan-RB ad interim karena wafatnya Cahyokumolo merupakan keputusan resmi yang dibuat Presiden RI Joko Widodo dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Menurut staf khusus Menteri Sekretariat Negara Valdo Maldini, pada Selasa 5 Juli, penugasan Menteri ad interim tersebut bukan sebagai pelaksana tugas atau PLT karena sifatnya yang sangat terbatas, yakni pertanggal 4 Juli hingga 15 Juli 2022. Keputusan pemerintah untuk tidak terburu-buru melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara definitif untuk masa pemerintahan 2022 hingga 2024 itu pun karena masih dalam suasana berduka. Adapun penunjukan Menteri ad interim juga pernah diemban oleh sejumlah menteri kabinet lainnya. Pak Menteri Investasi Bahlil juga pernah menjadi ad interim Menteri SDM. Waktu itu Pak Arifin positif COVID. Jadi hal ini sangat biasa saja, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Saat ini kita semua masih dalam suasana berduka dan kita harus sensitif. Yang paling penting, semua fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sebelum Tito, Presiden sempat menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi Menteri ad interim saat almarhum Cahyo masih dirawat intensif di rumah sakit. Presiden kemudian menunjuk Tito sebagai Menpan RB ad interim dalam kurun waktu yang sangat terbatas untuk menggantikan Menko Polhukam Mahfud MD. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kenaikan harga pangan di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha dinilai masih dalam batas wajar. Jika dibandingkan dengan negara lain, harga pangan di Indonesia menjelang Idul Adha pada hari ini
masih terbilang cukup murah dan cukup stabil di pasaran. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau harga pangan di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa 5 Juli 2022. Menurut Mendak, kenaikan ataupun turunnya harga sejumlah bahan baku di sejumlah pasar dipicu oleh gejolak geopolitik dunia serta adanya jenis bahan pokok yang bersifat musiman. Nah, memang yang turun naik itu tinggi itu cabai keriting, cabai rawit. Ya kemarin sempat 80.000 cabai keriting, cabai rawit 100-an, sekarang naik lagi. Cabai keriting di atas 100, cabai rawit juga di atas 100. Jadi memang itu musiman. Tapi kalau cabai saya kira enggak apa-apalah ya, sekali-sekali petani biar panen, biar untung ya. Sebagai informasi, harga telur di Jakarta saat ini berkisar pada harga Rp27.000 per kilogram, beras premium Rp12.000 per kilogram, daging ayam Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk daging sapi dibanderol harga Rp135.000 per kilogram, cabai keriting Rp120.000 per kilogram, cabai rawit Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram, serta bawang putih dengan harga Rp32.000 per kilogram. Dari Jakarta, Asfar Muhammad Musdafar Faizan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, ternyata berita minyak goreng tadi menjadi penutup Kilas Nusantara hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Kilas Nusantara esok hari pukul 9 pagi. Namun Anda tetap bisa mengakses berbagai informasi lainnya pada portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia maupun melalui saluran UCTV kami. Kami segenap kru Kilas Nusantara yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.